Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi hari ini kita sudah masuki minggu ketiga di bulan April tahun 2020. Kita senantiasa berterima kasih kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita tetap dalam keadaan sehat kuat, diberkati oleh Tuhan. Ibadah kesucian pagi hari ini kita akan didukung oleh tim daripada Gerakan Pembawa Sulu. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah kesucian pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaah sekalian untuk berdiri. Mari kita buka ibadah ini dengan doa. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Seminggu ini boleh kami jalani, dan kalau pagi hari ini kami kembali dapat memuji memuliakan nama Tuhan, itu semata oleh karena kebesaran dan keagungan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mohon kehadiran-Mu dalam ibadah kesucian pagi hari ini, dan kiranya ibadah pagi hari ini jadi menurut kehendak daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami menaikkan puji syukur hanya kepada Tuhan itu sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Di dalam masa-masa sulit ini, mungkin masa-masa pandemi ini, kita merindukan untuk beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Tapi untuk saat sekarang kita masih beribadah di rumah. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa hebat. Tuhan yang menjadi batu karang kita. Mari kita undang kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Kita angkat nyanyian bala keselamatan nomor 346. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari tiap seru, naungan yang tetap teguh. Selalu kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Batu karang perlindungan. Sekali lagi, ya Yesus batu karang perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap. Biarlah topan berderu, goncang perlindungan kami Tuhan. Goncang perlindunganmu, naungan yang tetap. Ya Tuhanku kau sungguhlah, Tuhanku kau sungguhlah, naungan yang tetap teguh. Menolongku selamanya, naungan yang tetap. Mari kita semua bertepuk tangan. Batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap. Ya Yesus batu karang perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan. Saya persilakan kita semua untuk duduk kembali. Kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa setiap ucapan syukur kita, setiap doa-doa kita, karena hanya Dia yang mengerti sama kehidupan kita.
Allah yang peduli, yang mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. namun satu yang Dia minta, Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Engkau Tuhan yang tak pernah berdusta dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta, Engkau yang selalu pegang janji-Mu. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia Allah yang peduli atas kehidupanmu. Persoalan apapun yang kau alami hari ini, Tuhan peduli, Tuhan tahu, karena Dia mengerti. Dia peduli, persoalan yang kita alami. namun satu yang Dia minta, Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. namun satu yang Dia minta, Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. namun satu yang Dia minta, Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. ada kesempatan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa setiap syukur kita. Kita bawa setiap ucapan syukur kita, permohonan kita. Bahkan mungkin ketakutan yang sedang kita alami hari-hari ini. Pergumulan kita. Mari kita bawa di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang mengerti. Allah yang peduli terhadap setiap persoalan kita. Mari di tengah-tengah mungkin masa-masa sulit yang kita hadapi, mari kita tetap mau memuji kebesaran Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita.
suasana doa. Mari kita angkat pujian ini. Mari kita angkat penyembahan kita. Kita mau katakan kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Kami mau memuji kebesaran-Mu. Mari setiap kita yang mau memuji kebesaran Tuhan, katakan pujian ini, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau puji kebesaran-Mu hari ini Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau katakan sekali lagi Tuhan, kami mau puji kebesaran-Mu. Puji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau puji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau Allah yang ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kami mau puji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Then sings my soul, my Savior God to Thee. Saudara kita semua yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, mari kita puji Tuhan. Then sings my soul. Your God, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyatakan Tuhan, kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, sekali lagi ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau bersyukur buat pagi ini Tuhan. Engkau terlalu amat baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami mau memuji kebesaran-Mu. Bertatalah di atas setiap puji-pujian kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Tetap tinggal berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, kita akan angkat beberapa kor pujian kita. Yang pertama, hari ini harinya Tuhan, dan setelah itu kita akan sambung dengan anak Allah Yesus namanya. Kita sama-sama bertepuk tangan di rumah. Yuk. Karena hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sebab Dia hidup pada hari esok. Yesus namanya, Dia yang menyembuhkan, Dia yang menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup. Kami tak gentar Tuhan, karena Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi
mati tebus dosaku. Amin. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, Kami tak gentar Tuhan, ku tak gentar, bisa lebih keras lagi karena ku tahu karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. sekali lagi sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti. Sekali lagi hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nyanyian Bala Keselamatan nomor 199 akan mengiringi kita dalam pemberian persembahan. Mana Yesus tinggal, terdapat cinta. Di mana dosa lenyap, Tuhan berkata. Biarpun ada bahaya, saling bantu sebuah. Tak khawatir kalau Yesus ada di rumah. Bahagia, bahagia di rumah, di mana Yesus tinggal. Ayat yang kedua, meskipun rumah kecil, Meskipun rumah kecil, kayalah juga. Jikalau di dalamnya Tuhan berkata. Lah di hati dan senang, hidup damai berkirang. Tak takut kalau Yesus ada di rumah. Bahagia, bahagia di rumah, di mana Yesus tinggal, ada bahagia. kita akan berdoa persembahan dan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh opsir pemimpin kita. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus.
Hati kami senantiasa penuh dengan pengucapan syukur karena betapa baiknya Allah di dalam kehidupan kami. Dan khususnya pagi hari ini, kembali ada waktu, ada kesempatan bagi kami masing-masing untuk datang memuji memuliakan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kesempatan ini hamba berdoa atau membawakan beberapa pokok doa kami sebagai doa syafaat kami. Hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung di Korop 1 Palu ini. Tuhan kiranya memberkati mereka masing-masing. Dari jemaat-jemaat Tuhan yang lansia, Tuhan Engkau kenal mereka. Tuhan Engkau melihat apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami saat ini. Doa kami Tuhan senantiasa menyertai, menolong, memberkati, memberi sukacita senantiasa walaupun dalam usia yang sudah lanjut. Bapa di surga, berikan sehat dan kuat kepada mereka masing-masing. Juga kesempatan ini kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam pemulihan oleh karena mengalami sakit penyakit. Mari Tuhan Engkau tolong jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, beri kesembuhan ilahi kepada mereka masing-masing. Dan secara khusus mereka yang lagi berada dalam perawatan, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, Tuhan Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka semuanya. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk mereka-mereka yang Tuhan tambahkan setahun lagi usia dalam kehidupan mereka pada sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Sukacita mereka boleh merasakannya masing-masing. Namun demikian, di dalam sukacita itu mereka harus tentu menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan. Namun syukur kepada Tuhan kalau Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun lagi usia. Doa kami Tuhan akan terus menyertai, menolong, memberkati kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa Allah Bapa di sorga untuk pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah yang paling terkecil. Tuhan tolong berkati mereka, upaya-upaya untuk penanganan merebaknya daripada virus corona. Tuhan sertai, beri hikmat kepada mereka sehingga kami boleh lepas daripada virus ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk persembahan yang kami sudah berikan. Tuhan kiranya memberkati. Janji-Mu selalu ya dan amin untuk kami bahwa Engkau akan mengembalikan berkat-berkat itu di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan sebentar akan kami dengarkan bersama-sama. Firman Tuhan kiranya menjadi bahagian dalam kehidupan kami masing-masing. Sertailah kami sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Jaga, lindungi dan pelihara kami. Dengar dan terima doa kami, sempurnakan, kabulkan menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur hanya kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi penguatan untuk kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari dalam kesungguhan hati kita akan puji. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberimu jawaban. Pahitnya kehidupan dan tak mampu berjalan, Yesus ada di sana dan memberimu jalan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama
saat tiada jalan Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberimu jawaban. Pahitnya kehidupan, Terkadang kami tak mampu berjalan Tuhan, tapi kami bersyukur kami punya Engkau. Engkau yang selalu memberikan jawaban kami. dan memberimu jawaban. Mari sama-sama kita katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang berikan kami kepastian hidup. nama Yesus, berikan ku kepastian. Doa dan firman Tuhan oleh Obsir Korops. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan bahagian firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu hati dan pikiran kami untuk terpusat mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami usir. Bapa di sorga, inilah hidup kami, dan berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Jemaat sekalian diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita sekalian bersama-sama membuka Alkitab kita yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-56. Bagian firman Tuhan ini saya akan bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanannya ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada orang yang mengetahuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat."
Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus, dan ayah anak serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan tajuklah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 50 yang menjadi ayat perenungan kita bersama pada pagi hari ini, yang berkata, kata Yesus kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, hari ini Minggu tanggal 19 April 2020 adalah minggu keempat kita tidak lagi beribadah bersama-sama di gereja sebagaimana yang selalu kita lakukan. Tentu kita semua sudah rindu untuk beribadah bersama, saling menyapa satu dengan yang lain, memuji Tuhan bersama. Bahkan dalam ibadah-ibadah kelompok pun kita sudah tidak bersama-sama lagi. Saudara-saudara sekalian, entah sampai kapan hal ini akan berakhir, kita tentu semua belum tahu. Namun satu hal yang pasti, bahwa suatu waktu nanti hal ini pun juga akan berakhir. Virus corona untuk sementara waktu harus memisahkan kita satu sama yang lain. Persoalan virus corona adalah persoalan kita bersama saat ini. Pergumulan kita, dan kita semua ingin agar virus ini segera berlalu, sehingga keadaan akan kembali sebagaimana di waktu-waktu sebelum virus corona ini merebak di mana-mana. Saya mengajak kita sekalian kembali melihat, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan kita dari Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-40 hingga 56 yang akan menjadi perenungan kita bersama-sama, dan secara khusus pada ayat yang ke-50 yang menjadi nats kita. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Saudara sekalian, ayat ini saya sangat mengamininya. Karena apa saudara-saudara sekalian? Karena Yesus tahu benar apa yang sedang kita hadapi. Sebuah persoalan yang tidak mudah bagi kita semua tentunya. Dengan pembatasan pergerakan kita akan mengganggu semua sendi, secara khusus mengenai perekonomian. Puluhan ribu karyawan harus dirumahkan, anak-anak sekolah harus belajar di rumah, perusahaan untuk sementara waktu harus ditutup, restoran, hotel, penerbangan, dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi, itulah persoalan yang harus kita hadapi, karena persoalan yang kita hadapi menyangkut nyawa, mau hidup atau mau mati. Saudara sekalian, iman kita sedang diuji. Apakah kita benar-benar percaya akan kuasanya? Sekali lagi saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa Yesus tahu persoalan kita saat ini, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang Maha Peduli. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, dan Dia akan selalu menepati janjinya. Firman-Nya selalu ya dan amin untuk kita semua. Maka ketika kita menghadapi persoalan apapun juga, termasuk
virus corona yang saat ini sedang merebak di mana-mana, kita ingat akan janji Tuhan. Dia berkata, ingatlah perkataannya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara sekalian, adalah bagian tentu yang kembali mengingatkan kepada saudara dan saya, Allah yang kita imani, Allah yang kita percayai adalah Allah yang selalu setia dekat dengan kita. Saat persoalan datang, saudara-saudara sekalian, marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Allah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia adalah penolong kita satu-satunya yang setia dan yang senantiasa memberi kelegaan kepada siapapun yang terus-menerus memohon kepadanya. Saat ini kita semua lagi berada dalam ketidaklegaan. Di dalam ketidaklegaan tentu sudah sekalian menyusahkan kita. Maka oleh karena itu Yesus selalu mengundang kita, marilah kepadaku, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kembali saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat persoalan yang dihadapi Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Dikatakan di sana ketika anaknya sakit dan hampir mati, ia tidak tinggal diam. Ia melihat anaknya yang sudah sakit dan hampir mati, tetapi ia bertindak dengan cara dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia tersungkur di depan kaki Yesus. Ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Dan saudara-saudara sekalian, walaupun pada kenyataannya sebelum ia bisa melihat pertolongan Tuhan itu datang, ia sudah diberi kabar bahwa anaknya sudah meninggal. Saudara sekalian, setelah mendengar kabar bahwa anaknya sudah meninggal, apakah Yairus langsung meninggalkan Yesus? Ternyata tidak, saudara-saudara sekalian. Ia tetap setia ada bersama dengan Tuhan dan menantikan jawaban Tuhan. Ketika ia datang memohon, walaupun dia mendengar kabar bahwa anaknya dikatakan sudah meninggal, ia tidak menganjakkan kaki dari hadapan Yesus. Dia tetap menantikan Yesus. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-49 dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Saudara-saudara sekalian, jangan lagi engkau menyusahkan Yesus. Nah, lanjut pada ayat yang ke-50 berkata, tetapi Yesus mendengarnya. Dan ketika Yesus mendengarnya, saudara-saudara sekalian, maka dia berkata kepada Yairus, Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan sembuh. Saudara sekalian, sangat luar biasa tentu hal ini, ya, sangat-sangat luar biasa. Di sini kita bisa melihat bahwa orang yang tetap setia menanti pertolongan Tuhan pasti akan mendapat jawaban Tuhan. Dan jawaban buat Yairus saat itu merupakan penghiburan tersendiri yang menguatkan Yairus tentunya. Di mana Yesus berkata, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Artinya saudara-saudara sekalian, yang diperlukan oleh setiap kita sebagai orang percaya saat menghadapi persoalan hidup adalah supaya tetap percaya kepada Tuhan dan tidak perlu takut. Saudara sekalian, kalimat tidak perlu takut barangkali sebagian orang akan tertawa mendengarnya. Jangan takut dalam pengertian dimaksud adalah jangan panik, jangan gelisah menghadapi persoalan, karena kita punya Tuhan yang berkuasa dan maha tahu atas segala, atas semua persoalan kita. Dan memang saudara-saudara sekalian, kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Ketika Yesus berada di rumah Yairus, orang-orang yang ada di situ dikatakan menangis. Dan Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi ia tidur. Ayat yang ke-53 mengatakan, mereka menertawakan dia. Mereka menertawakan Yesus. Karena apa, saudara-saudara? Karena mereka tahu bahwa anak itu memang sudah mati. Kemudian dikatakan,
Tapi dari kebenaran di atas kita bisa melihat saudara sekalian bahwa sekalipun Yesus berkata jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur, mereka tidak percaya kepadanya. Kenapa demikian? Karena manusia selalu melihat kepada persoalan yang ada di depan mata mereka dan tidak memandang, bahkan tidak percaya kepada apa yang bisa Tuhan lakukan dengan kekuatan kuasanya. Dan hal itu memang terbukti pada ayat yang ke-53. Sekali lagi firman Tuhan berkata, mereka menertawakan dia. Dan ini menjadi satu bukti bahwa kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian. Lanjut pada ayat yang ke-54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Lanjut pada ayat yang ke-55. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dari kebenaran ini kita bisa melihat saudara-saudara sekalian bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil jika kita sungguh-sungguh mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, termasuk virus corona ini, saudara-saudara sekalian, Tuhan pasti akan menolong kita. Dia pasti menolong dan membantu kita, lambat atau cepat akan bertindak memberikan jalan keluar dan memberi hikmat kepada pemerintah tentunya, kepada para dokter tentunya, untuk menemukan obat yang mematikan ini. Dan kita semua boleh disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun saudara-saudara sekalian, bagi manusia itu tidak mungkin, namun bagi Allah semuanya itu mungkin. Dan sekalipun bagi manusia sudah dianggap terlambat, tetapi bagi Allah tidak ada yang terlambat. Karena Allah punya waktu. Allah punya waktu. Bukankah kita selalu menyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik? Itu yang selalu kita menyanyikan. Maka oleh karena itu, persoalan yang kita hadapi saat ini yang tentu sangat menakutkan, sangat mengerikan bagi kita semua. Bahkan secara khusus perekonomian saat ini akan menjadi terpuruk. Banyak orang yang hidup di dalam penderitaan, saudara-saudara sekalian. Namun yakinlah, taruhlah percayamu yang sungguh kepada Tuhan. Dari ayat 50 pembacaan firman Tuhan tadi mengatakan, kalau Yesus dapat berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, ya, anakmu akan selamat. Jangan takut akan virus ini, walaupun akan mematikan. Tuhan punya waktu, Tuhan pasti akan melepaskan saudara dan saya. Kita akan masuk di dalam doa. Kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, terkadang kita merasa. Nah, kita ada di dalam doa. Kita memohon kepada Tuhan. Kita meminta pengasihan daripada Tuhan agar kita segera dilepaskan dari virus yang sangat mematikan ini. Doa apapun yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengarkannya kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Minta singers untuk mimpin kita dengan pujian ini. Terkadang kita merasa dan kita masuk dalam roh sembahyang. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Pujian ini menyatakan kepada kita, Allah mengerti, Allah peduli, dan mujizatnya Dia akan nyatakan kepada kita. Kita bersatu teduh, sedang singer akan menyanyikan ini sekali lagi buat kita sekalian. Kita pusatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan itu sendiri. Dia peduli, Allah mengerti. Kita menantikan mujizat Tuhan akan dinyatakan bagi kita masing-masing, bagi bangsa kita, bagi dunia ini. Kiranya Tuhan akan menyingkirkan semua apa yang kita hadapi dalam saat ini. Bukan hanya persoalan virus corona, ini ada persoalan-persoalan lain di dalam kehidupan, dalam rumah tangga kita. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Allah peduli, Allah Maha Kuasa. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara-saudara sekalian. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan pada jam yang khusus ini. Kami mohon pengasihan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan kepada kami. Karena kami tahu bahwa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ada mujizat. Kami tahu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa. Apapun persoalan yang kami hadapi, kalau kami berdoa untuk persoalan yang kami hadapi saat ini, yang dihadapi oleh bangsa kami dunia, mengenai kasus virus ini,
Mungkin ada persoalan-persoalan lain yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan sanggup melepaskan kami dari semuanya. Oleh karena itu Bapak di surga, kami mohon kasihanilah kami. Tolonglah kami masing-masing. Kami sudah sekian minggu tidak dapat beribadah bersama-sama. Kami rindu untuk beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan, apapun persoalan yang kami hadapi tidak akan menghalangi kami untuk senantiasa terus berjumpa dengan Tuhan. Entah sampai kapan waktu ini kami berjalan seperti yang saat ini. Namun kami percaya Tuhan Allah tidak akan tinggalkan kami. Bapa di surga, berkatilah semua jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung di Korps Satu Palu ini. Tuhan memberkati mereka. Ada persoalan-persoalan tentu yang mereka hadapi. Kami tahu Tuhan sanggup melakukan semua perkara itu di dalam kehidupan mereka. Berkatilah kehidupan mereka. Berkatilah kehidupan kami. Allah Bapa kami di dalam surga, tinggal menyertai kami sepanjang kehidupan kami, khususnya sepanjang minggu yang akan kami jalani ini. Biarlah minggu depan kami boleh lagi jumpa bersama-sama untuk memuji, memuliakan bagi nama Tuhan. Dengar, terima doa kami, sempurnakan, kabulkan menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Jemaat persilakan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah, serta persekutuan dan penghantaran daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.